Anda kembali di Indonesia Business Forum, Mas Tauhid. Tadi pertanyaan saya menyambung pertanyaan tadi. Ini Indonesia perekonomiannya apakah lagi tidak baik-baik saja? Banyak sekali yang di-PHK, nilai rupiah anjlok. Kalau kita lihat ya, menjelang kuartal kedua ini selesai, trennya terjadi pelemahan begitu ya. Yang pertama tidak ada daya dorong ekonomi begitu ya. Karena di kuartal pertama masih ada pemilu dan sebagainya. Tapi kuartal kedua ini langsung menurut saya sih langsung relatif turun. Dilihat dari berbagai indikator, indeks keyakinan konsumen, kemudian penjualan real dan sebagainya cenderung menurun. Dan kalau kita lihat juga di data PDB kita, produk domestik bruto kita, konsumsi kita kan tidak pernah mencapai 5% ya dalam beberapa kuartal. Itu menunjukkan bahwa memang daya beli masyarakat cenderung melemah begitu. Misalnya saja untuk katakanlah UMKM kita nih, trennya justru mereka yang usaha-usaha mikro, kecil dan menengah itu malah kredit macetnya itu tambah tinggi gitu ya. Sebelumnya bisa 3,1, sekarang sudah 3,98 begitu. Dan ini menunjukkan bahwa karena UMKM kita marketnya adalah masyarakat bawah, sehingga kalau mereka aktivitas ekonominya katakanlah terhenti, otomatis bisnis UMKM juga berisiko dan akhirnya kredit macet. Jadi situasinya memang dari kondisi ya kurang baik lah dengan membaca situasi ini. Nah, memang banyak faktor tentu saja kenapa agak sedikit pelemahan, terutama sampai saat ini Januari agak cenderung turun sampai sekarang. Ya kalau kita lihat pertama kalau lihat dari situasi eksternal global memang sangat pengaruh ya. Kalau kita karena kontribusi ekspor dan impor sekitar 17-18% dari ekonomi kita, trennya menurun begitu ya. Ya kita yang biasanya surplus 4 miliar US dollar sekarang hanya sekitar 2,98. Tapi dilalahnya adalah dalam bulan Mei ini saja impor ini cenderung growth-nya naik ya, 14,98, tapi ekspornya turun 13,98 ya, 13,8. Jadi tidak ada nilai tambah yang diperoleh dalam kondisi situasi seperti ini dan trennya menurun. Nah, faktor globalnya memang karena tadi ekonomi belum pulih, laju ekonomi dunia juga turun dan pada saat yang sama begitu market dari banyak ekspor kita memang mengalami penurunannya. Baik China sendiri, Amerika, Jepang, Korea. Kalau kita lihat dari 10 negara mitra dagang utama kita, hampir separuhnya turun begitunya. Dan masalahnya adalah mitra dagang kita misalnya China, mereka juga pusing dengan industri mereka begitu, sehingga mau tidak mau strateginya adalah bagaimana produksi mereka bisa secepatnya diekspor ke berbagai negara dengan harga yang downgrade kan begitu. Ini yang kemudian memang masuk ke negara-negara berkembang yang pasarnya memang sangat besar. Berarti gitu. meningkatkan produksi itu yang dilakukan negara lain. Kemudian Betul. Indonesia relaksasi impor apakah tepat? Ya, menurut saya ya dengan situasi ini jadi menjadi pertanyaan begitu ya. Relaksasi impor dengan tadi saya sepakat dengan Pak Danang ya, itu akan menimbulkan moral hazard begitu ya bagi para pelaku impor dengan alasan penumpukan di pelabuhan begitu ya. Padahal kan belum dibuka semua itu. Berapa yang sebenarnya bahan baku utama untuk tekstil, barang setengah jadi atau barang final begitu. Nah, kalau misalnya katakanlah hampir 70-80% barang final daripada tekstil, ya sudah habis tekstil kita, nggak bisa katakanlah nggak bisa bertahan lagi, PHK akan terjadi begitu ya. Ini yang kemudian tidak dibuka ke publik, sebenarnya yang benar-benar boleh masuk berapa. Nah ini yang sebetulnya menjadi bahan pertanyaan. Apalagi saya menduga bahwa pola ini sudah lama berjalan ya. Sudah lama berjalan sejak memang produk-produk dari Cina membanjiri kita. Dan ini yang kemudian ketika kita mulai menegakkan aturan untuk pertimbangan teknis dan itu dibolehkan oleh WTO, itu yang kemudian kita sedikit kendur begitu. Baik, kalau misalnya keran impornya masih terus dibuka, ini ancaman PHK ke depannya apakah kemungkinan berpotensi meningkat ini? Ya sederhananya tentu saja ya, dengan situasi normal pun itu terus terang itu masih akan terjadi begitu ya. Kalau saya lihat tren 2 tahun terakhir pertumbuhan sektor TPT di growth ekonomi itu cenderung negatif begitu. Ini menunjukkan aktivitas ekonomi di sektor ini memang
mengalami penurunan dan impact-nya tadi adalah tentu saja PHK begitu. Nah, Baik. saya kira ini memang harus ada upaya serius ya, baik di hulu maupun sampai di hilirnya. Tentu saja garda terdepan ini adalah di kebijakan-kebijakan mengenai perdagangan gitu ya. Walaupun kita sudah memiliki tingkat katakanlah terlalu lemah ketika melakukan negosiasi perjanjian perdagangan. Baik. Baik, saya mau ke salah satu korban PHK yang sudah hadir juga pada malam hari ini, ada Mas Lukman. Mas Lukman, boleh diceritakan kapan di PHK dan saat ini bekerja seperti apa? Terakhir di PHK tahun 2023 di Jawa Barat. Di Jawa Barat, tekstil Iya, juga? Tekstil juga. Baik, saat ini bekerja? Serabutan aja sekarang. Serabutan itu Iya. masih berhubungan dengan tekstil juga? Bukan, Bukan. istilahnya ada yang manggil aja kalau misalnya ada yang diperlukan misalnya begitu aja. Berarti kalau panggilan seperti itu dalam sebulan biasanya bisa berapa kali itu? Nggak tentu gitu. Bisa nggak sama sekali? Ya bisa sama. Bisa tidak bekerja sama sekali dalam 1 bulan itu? Iya. Lalu keluarga bagaimana menghidupinya? Kebetulan belum menikah kebetulan. Orang tua atau adik? Nggak ada. Tidak ada? Iya, Oke, tapi masih bisa bertahan ya? masih. Baik, harapannya mungkin ke depan seperti apa? Ya untuk buka lowongan kerja lagi lebih banyak itu aja. Dapat kerja lagi lebih Iya. banyak, tapi sudah mencoba melamar-melamar juga ya? Ya sudah. Baik, kalau kerja serabutannya ini masih sama di industri tekstil kah atau enggak? Apa saja ya sebetulnya? Iya, Di bidang apa? Paling kalau diperlukan ngantar barang itu aja. Bisa kurir, Iya, selain itu Mas? Bisa. Selain kurir mungkin apalagi Itu pekerjaan? aja sih lebih. Hanya kurir iya. saja? Oke, baik ya, kita doakan ya semoga Mas Lukman, Pak Hernando juga bisa dapat pekerjaan secepatnya. Mungkin saya mau balik ke Pak Fajar, ini tadi banyak sekali ya. Salah satunya pertanyaannya adalah barang apa saja sih Pak yang menumpuk di kontainer kemarin? Apakah benar ini barang tekstil semuanya? Kemudian kalau memang betul ini tekstil sebagian besar maksud saya, ini kan pastinya berdampak ke perindustrian atau industri TPT sendiri ya. Apa saja? Mungkin itu yang belum terbuka ya dari pemerintah untuk memberitahukan ke kita apa sebetulnya isinya. Iya, terima kasih Mbak Putri. Tentu saja informasi seperti itu memang tentu pada waktunya nanti akan kita sampaikan. Tapi bisa kita mulai dengan saya merespon. Satu, tadi saya senang Mas Danang, senior saya pikir sudah memberikan masukan tentang bahwa ketika relaksasi impor itu menjadi sebuah pilihan, tentu industri dalam negeri akan menjadi potensi akan korban. Lalu dikuatkan oleh Bang Tauhid, saya pikir terima kasih masukannya dan itu akan memperkuat apapun yang akan kita dorong secara internal di situ. Lalu kemudian bagaimana kemudian kalau kemudian keran impor gitu diperbesar sehingga kemudian membuat demand terhadap output dalam negeri itu turun gitu. Saya mengulang apa sampaikan oleh pimpinan kami Pak Edi. Tadi malam saya pikir ngobrol dengan Pak Mas Danang gitu. Demand dari output itu, demand dari tenaga kerja itu kan memang turunan dari demand terhadap output. Sehingga kalau memang keran dari impor itu dibuka, lalu kemudian demand terhadap output dalam negeri itu kemungkinan besar akan turun, lalu kemudian demand terhadap tenaga kerja itu turun, tentu dampaknya adalah demand terhadap tenaga kerjaan juga akan turun. Nah, mengenai tadi yang soal isinya tadi Mbak Putri, mungkin juga para pemirsa, saya pikir ada waktunya nanti akan disampaikan, tapi tentu bukan oleh kami. Ada kementerian yang terkait yang bisa menyampaikan itu. Saya kira hal itu akan menjadi salah satu pertimbangan juga untuk kami mendorong supaya itu bisa disampaikan secepatnya gitu. Karena kami yakin benar seperti disampaikan oleh Mas Tauhid, kita akan tahu posisinya itu yang di dalam kontainer itu produk akhir atau enggak gitu. Walaupun saya juga sedikit menyampaikan apa yang disampaikan Mas Danang, kontainer dirilis PHK langsung terjadi itu enggak seperti itu secepat itu sebenarnya, cuma memang sebagai salah satu penyebab tentu itu akan menjadi penyebab yang bisa kita pertimbangkan gitu ya. Baik, kita tunggu Pak. Sorry Mas, mungkin sedikit mengkoreksi tapi bukan bermaksud secara langsung seperti itu. Karena memang
kondisinya yang kami tahu bukan hanya apa yang dalam kontainer itu, tapi kan banjir produksi produk impor itu hanya salah satu. Turunnya impor dari Uni Eropa dan juga Amerika yang minus 7,4 dan 21,4 itu berdampak langsung pada TPT kita 24% dan 36%. Saya mengamini apa yang disampaikan oleh Mas Danang. Sehingga secara kumulatif sebenarnya beberapa masalah itu terjadi secara berurutan seperti yang saya sampaikan di depan. Semuanya tumpuk undung gitu. Baik Pak Fajar. Baik, ini kan solusi untuk mengurangi penumpukan kontainer di pelabuhan sudah dilakukan. Nah, saya mau tanya nanti bagaimana kemudian solusi pemerintah untuk meningkatkan produksi dalam negeri, tapi sesaat lagi kita akan kembali untuk Anda.